Nah gue tanya nih sama Retno, no itu si Anggit kenapa sih? Dari tadi dalam kamar mulu, gue tanya kagak mau dijawab. Anggit? Iya, no, kenapa sih lagi tuh anak sih? Gue bilang gitu bang. Anggit kan kerja San. Ada di kamar kok, tadi gue tegur dia tadi ngangkat jemuran, gue bilang kayak gitu. Lu serius? Gue bilang gitu. San, nih dengerin gue. Si Retno kayak gitu. Anggit tuh bareng kerja, bareng pagi sama gue, dia lembur. Itu gue koma. Koma 5 hari. 5 hari? Jadi 2 hari mau lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslow. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu jauh. Iya betul, dari Amerika Serikat. Enggak bercanda, dari Depok, Jawa Barat. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu udah ngekos tahun, wah cukup lama nih sob. Ini cerita benar-benar barbar ya. Tadi beliau di belakang cerita, bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa kakak-kakak di samping gue ini. Halo kak. Halo kak. Siapa namanya kak? Susan kak, Susan. Kok manggilnya kakak sih? Abang ya, lebih anak abang ya, oke. By the way kak Susan tinggal di mana kak? Aku di Depok bang. Di Depok. By the way Depoknya di mana nih kak? Limo Meruyung. Oke, sapa dong kak warga Depok. Limo Meruyung, jangan lupa saksikan. Limo Meruyung digoyang. Iya, yang ke Bamas merapat. Oke, nah by the way ini pengalaman tahun berapa nih kak Susan? Ini pengalaman kisaran tahun 2002-2003 ya kalau nggak salah ya. Zaman masih muda tuh berarti ya? Ya masih cantik lah, masih kenceng. Sekarang juga masih kecantik kok. Kalau ganteng kan laki. Oke, tahan dulu ya Kak Susan ya. Oke, siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kita ke nomor WhatsApp ini. Kuy, kita gibah mesti sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya, gaskan kita ke Gibah Misteri. Gimana nih Kak Susan, kisah pengalaman horornya nih Kak? Jadi waktu itu aku kerja di suatu mall. Aku mau sebutin ya. Oke. Nama mallnya nggak usah disebutin. Ya, itu ada di Takutnya Jakarta. Ya, di Jakarta Barat. Jakarta Barat, oke. Jadi awalnya itu karena dari pekerjaan dari situ ke rumah jauh dan sering banget ketinggalan bis lah gitu. Akhirnya aku putuskan kenapa nggak kos aja gitu kan. Aku bilang kayak gitu sama teman-temanku juga bilang, udahlah lu kos aja. Tapi gue nggak punya temen nih gitu. Nah kebetulan ada teman yang beda konter lah gitu. Aku ajak lah namanya ya anggapnya Dwi gitu, dan ada 2 orang sebenarnya ya. Mereka juga meniatan untuk kos juga gitu. Dwi ini by the way cewek cowok Kak? Cewek semua, ya. Dwi sama Winda. Oke, soalnya nama Dwi ada yang cowok juga kan? Oke, iya, cewek ya. Kita putuskan waktu itu kita cari yang dekat-dekat aja lah, karena kan kita juga kan menghemat ongkos juga. Nah, akhirnya alhamdulillah kita dapet. Tapi itu bukan kosan Kak, kontrakan. Oh, kontrakan. Kontrakan di belakang mall tersebut. Oke lah, kita ambil. Waktu itu kan harganya masih murah lah ya, kontrakan 3 petak kayak gitu. Dan letaknya juga strategis banget lah, gak terlalu jauh sama gedung kita. Terus itu emang adep-adepan itu jalan lah, jalan hidup lah. Oke, akhirnya kita sepakat di situ, kita bertiga. 1 hari, 2 hari, sampai seminggu aman. Tapi ya gue ngerasanya kok lembab gitu. Nah, berjalan 2 minggu, teman-teman gue pernah penasaran nih bang, main yuk katanya kayak gitu, ke kosan gue gitu, ke kontrakan gue lah kayak gitu. Nah setiap ada teman gue yang main, mereka ngerasanya lembab. Ini kok tempat kok lembab ya? Kayak nggak dibikin nyaman gitu loh. Tapi ya teman-teman gue ini, yang 2 orang ini, yang maksudnya yang kontrak bareng gue ini,
nggak ada cerita apa-apa gitu. Dan gue juga fine-fine aja. Ya maksudnya gue silent aja lah gitu. Yang gue rasain, apa yang gue rasain lembab sama teman gue yang main tuh bilang lembab. Padahal mereka tuh main siang loh bang. Lembabnya itu gimana tuh maksudnya? Ini benar-benar lembab yang nggak enak gitu loh. Yang lembabnya kayak nguras energi lu gitu loh. Anyep ya? Iya anyep ya, itulah bilang anyep. Berjalan udah hampir 2 minggu, mau ya 2 mingguan, tuh baru mulai deh tuh. Jadi setiap kita kerja nih, mau berangkat kerja lah, itu kan biasalah cewek bang, suka berantakan gitu kan. Kita berangkat, pulang itu, yang di kamar mandi kayak bangsa odol, sabun, apa itu ditambahin berantakan lagi. Padahal kita berangkat bareng kan. Oke. Dan pas kita pulang, kan kita sama-sama satu shift nih, masuk pagi, pulang sore nih. Kita pulang tambah berantakan lagi. Gitu. Awalnya berantakan, makin berantakan. Makin berantakan itu kan yang di ruang tamu sama tengah yang buat kita tidur. Terus dapur, kamar mandi. Nah kamar mandi ini kayak sabun apa odol tuh kayak berantakan kayak gitu. Kalau tikus kan gue pikir kan pasti ada ininya lah. Apa tikus makanin sabun atau apa gitu kan. Tapi ini enggak gitu. Dan kita main salah-salahan kan. Lu sih kalau bisa bener pada beresin dong, ini beresin dong kayak gitu. Nah makin kesana makin aneh lagi. Maaf ya temen gue yang satu ini kan agak koret ya. Oh, koret itu pelit. Iya Oke, gitu. koret nyantet. Nah, dia kan punya lemari sendiri bang yang kayak apa sih? Ada sletingnya itu loh. Oh, Zaman iya. dulu itu yang dari Bahan ya. plastik. Sret. Iya itu. Terus dia kalau nyimpan makanan kayak gitu, dia gembok pakai kunci, pakai gembok kecil gitu. Gua nggak tahu kenapa dia marah. Disangkanya kita tuh usil. Ya seusil-usil kita nggak mungkin lah makanan orang kita ambil lah gitu kan. Karena ada kayak semacam kayak cakaran gitu loh. Cakaran di deket sletingnya itu loh. Gue sama Winda tuh, kenapa sebenarnya ada apaan sih? Cuma Winda tuh masih silent. Nggak ada apa-apa. Ya gue tadi nggak tahu kalau Winda tuh peka, lebih peka. Suatu malam, masih biasalah kalau cewek-cewek lah, pada yang HP-HPan lah, kalau pada pulang kerja gitu kan, masih belum pada tidur gitu. Itu sampai jam 1 atau jam 2 malam itu, kita tuh denger di belakang itu, di kamar mandi jadi ada sedikit space untuk yang jemurin itu kayak ada orang kayak jalan tak gitu. Gue positif bang, tapi positif gue negatifnya gini, jangan-jangan maling. Jadi kontrakan gue ini tuh kan 3 baris ya, jadi yang punya kontrakan di bawah, gue di atas. Tapi gue paling ujung, 1, 2, 3 gitu. Gue nggak tahu ini apa ya. Kalau tikus, lu masuk akal nggak sih bang? Udah duduk gitu kan? Kalau ini kayaknya kayak teratur gitu. Kayak orang jalan. Ya iya. Kan kalau tikus kan. Nah iya, kalau tikus kan begitu kan. Nah itu terulangnya 2 kali. Kita pun makin panik dong. Kita cewek-cewek di situ bertiga kan. Terus kita udah diem. Terus kita gimana nih? Takutnya maling. Soalnya emang di belakang itu kan emang ada bolong ya. Karena buat jemuran kan. Takutnya mereka dari ya maling. Takutnya dari atas apa gimana. Gue nggak tahu lah gitu. Kebetulan nih kan gue punya cowok nih bang. Cowok gue tuh kos di belakang kontrakan gue gitu. Akhirnya gue telepon dia deh. Gue telepon tapi karena mungkin udah pada tidur. Akhirnya mau nggak mau, yaudahlah gimana kalau kita ke kosan cowok gue sama teman-temannya, tolong dilihat ada apa gitu. Udah kita bertiga keluar, jam 2 lah. Kita keluar ke kosan cowok gue bilang, coba ditengok deh, kayaknya takutnya ada maling, gue bilang kayak gitu. Gak lama mereka ke tempat kita, barengan gitu. Kita duduk dulu, dengerin masih ada nggak pergerakan itu gitu. Awalnya kita juga masih mikir, bang gue masih mikir ini apaan gitu. Tapi temen gue Winda nih ya diem aja gitu, diem. Tapi diemnya kayak gue tahu dia mikir gitu. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin dari kita. Cowok gue sama temannya, cobalah ngeliat lah ke belakang. Dia ngeliat, maksudnya dia naik-naik, takutnya emang ada orang apa gimana. Kita tunggu sekitar sampai 1 jaman lah, kurang lebih lah. Jadi jam 3-an gitu. Akhirnya udah aman. Gue juga kan gak enak bang. Yang di bawah kan yang punya kontrakan. Takutnya gue ada laki-laki di situ kan. Udahlah, udah aman dah, lu balik dah. Ntar takut lihat ada orang gak enak, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya mereka pulang. Oke, kejadian malam itu udah kita aman tidur sampai pagi. Selang berapa waktu lagi, nah di sini temen gue nih yang namanya Winda ini baru dia buka. Buka apa tuh maksudnya? Buka apa yang dia rasain, apa yang dia lihat, kayak gitu. Jadi keanehan-keanehan itu bukan kita doang yang rasa. Jadi dia lebih dari itu. Gimana tuh katanya gitu. tuh? Nah jadi suatu malam, kalau nggak salah gue pulang kayak gitu bang ya.
Gue pulang ke rumah nyokap gue, jadi tinggal mereka berdua. Jadi gini bang, kalau misalnya kita pulang atau siapa pulang, biasanya pada pulang semua, karena takut di situ, gitu, nggak aman gitu loh, nggak aman. Kita nggak tahu aman itu karena goib, apa karena sesuatu hal kita nggak tahu. Kalau maling kayaknya kan rapet bang itu kontrakan kan, benar-benar pemukiman rapet gitu. Nah Winda cerita ini bang sama gue, San kemarin tuh waktu gue sholat isya, emang ada kemalaman bang. Jadi kan kita tidur kan di tengah nih, pakai kasur itulah lantai gitu kan. Pas gue sholat malam itu, habis gue salam, awalnya dia ngeliat di apa sih ujung mata ya? Oke, ekor mata itu. Ya ekor mata itu dia lihat ada sesosok apa gitu, cuman dia belum terlalu jelas gitu, karena dia mau abaikan ya gitu. Tiba-tiba dia begini, nggak ada. Pas ke depan, sosok itu ada di depan dia. Jadi di posisinya itu masih pakai mukena, masih ini belum buka mukena gitu. Ada sosok itu duduk, sosok itu bapak sama anaknya. Maksudnya anak bapak? Jadi bapak sama anak. Sosoknya? Ya, anaknya perempuan sekitar umur 7 tahun. Nah Winda bilang ke aku begitu. Terus si bapak ini dia pakai baju zaman yang kalau orang petani apa yang hitam-hitam tuh bang? Oh, sampang ya? Ya, pokoknya kayak jampang kayak gitulah modelnya. Tapi dia pakai cuping. Oh. Pakai cuping gitu. Dan ya kata setengah ininya hancur. Si bapaknya? Bapak sama anaknya. Ya teman gue cuman diem aja bang, dia nggak bisa apa-apa gitu kan. Dia nggak teriak apa gitu? Ya nggak bisa, kaku. Oh iya. Gitu kaku. Dan si bapak itu si sosok inilah gitu ngomong. Saya seneng pada tinggal di sini karena anak saya jadi ada temannya. Anaknya ada temannya? Iya, kita kan cewek nih bang. Iya. Kita cewek, karena anaknya cewek kan. Tapi pesan bapak, kalau mau pada berangkat kerja, jangan berantakan. Oh, oke. Karena anak saya mau main. Ya temen gue sih cuma dengerin aja gitu, nggak bisa bergerak apa-apa. Iya. Setelah itu udah hilang lah. Dia cerita kayak gitu sama gue bang. Tapi dia nggak cerita ke Dwi, karena Dwi kan parno nih orangnya. Gitu. Kalau gue kan tenang bang, dia cerita apa gue dengerin, padahal gue juga takut juga gitu. Bohong banget kalau gue nggak takut kan. Iya. Karena gue ngerasain emang aneh di situ. Kita sebulan doang bang situ bang. Sebulan doang? Iya. Oh. Soalnya satu juga Dwi kan dimutasi, dia pindah lah gitu. Jadi otomatis dia harus juga keluar dari kontrakan dong. Tinggal gue berdua sama Winda nih. Gue bilang, Win gimana kalau kita cari kosan aja lagi deh. Kalau pulang lumayan juga kan, lu di Bekasi, gue di Jaksel lah gitu kan. PR juga ya? Emang jauh. PR. Gue PR apa bang, kalau gue pulang naik bis gue kejar-kejaran bang. Kalau nggak dapet gue nggak usah pulang. Iya benar. Iya gitu. Udah gue akhirnya tanya-tanya lah nih sama teman kerja gue yang di tempat gue kerja nih. Lah ada yang bilang, tempat gue ada nih yang kosong. Yaudah deh ntar gue lihat deh, gue bilang kayak gitu. Gue udah kagak betah di situ. Ya gue sih bilangnya gini, gak betahnya kenapa berisik sebelah so bujang-bujang, gue ngomong kayak gitu. Kan cowok-cowok kayak gitu, iya. Gue gak mau bikin mereka ini kan. Ya udah kita putusin untuk lihatlah tempatnya. Gue lihat tempatnya sama si Winda itu. Jadi itu kos-kosan itu juga di pemukiman padat dan jaraknya nggak jauh lah dari kontrakan gue, nggak jauh bang. Jadi itu dia ada lantai 2. Oke. Itu lantai 2. Jadi ruang teras, ruang tamu, ruang tengah itu. Nah di sini ada kamar, nah di sini juga ada kamar 2. Gue dapet kamar yang deket kamar mandi dan dapur. Jadi pas lurusan kamar gue itu tangga. Nah tangga di bawah tangga itu ada TV. Nah sini ya ruang tengah lah ya. Gitu. Ada bangku lah ya buat ruang tengah buat nonton TV. Oke awalnya gue liat kamar itu, gue rasain juga lembab. Suasana di situ. Suasananya lembab. Kamar itu doang. Oke. Kan ya gue logikanya gini aja lah. Kamar gue deket kamar mandi, dan itu deket dapur. Tahu sendiri bang kamar mandi kan pasti kan lembab lah. Oke, akhirnya gimana Win? Ya udah ambil aja. Kayak kita putusin ke situ. Habis kita dari kontrakan pertama kita pindah situ. Oh berarti kakak berdua doang nih kakak susah? Berdua, karena Dwi. kan Dwi udah nggak ada kan, udah dipindahin gitu kerjanya. Ya awalnya biasa aja, kita enjoy aja gitu, kita enjoy aja. Gue lupa ya bang, maksudnya itu selang berapa lama kejadian itu ya? Sekitar sebulanan kalau kurang lebih, 2 bulan lah kayak gitu. Gue lupa pokoknya, karena udah lama ya kejadiannya gitu. Si Winda ini kan sakit nih bang, dia meriang nih. Nah jadi kamar gue itu ya kamar kayak gini lah bang, segini lah. Terus ada kayak tempat tidur dari balai yang dari kayu itu. Dan itu cuma mau 1 orang, mau nggak mau kita 2 orang, 1 harus tidur di bawah dong. Sama ada lemari kecil gitu. Waktu itu kejadiannya
temen gue lagi tidur, karena gue pikir dia lagi enak badan, dan gue belum bisa tidur. Gue putusin dah gue nonton TV lah. Itu masih kisaran jam 10-an dah. Dan yang gue juga lagi, apa sih, zaman-zaman dulu tuh yang film-film horor juga tuh kan. Oke. Kayak uka-uka apa gitu namanya tuh. Nyali gitu ya? Ya kayak nyali kayak gitu. Mungkin gue suka tuh kayak gitu. Gue lagi nonton, tiba-tiba temen gue keluar nih, Winda, dari kamar. Emang kamar sih nggak terlalu tutup banget, cuma setengah tutup gitu. Dia kok tapi kayak keluar paksa gitu. Itu ngos-ngosan bang napasnya. Ya gue duduk aja dulu gitu. Dia keluar ngos-ngosan, duduklah di depan gue sambil dia prok gitu kan. Gue tanya, lu kenapa? Gue bilang kayak gitu. Dia nggak jawab bang. Ya kali dia masih shock kali ya. Ya udahlah, gue tunggu aja dulu biar dia tenang dulu gitu. Habis tunggu dia tenang, gue ambil air minum buat dia netralin lah gitu. Gue tanya, lu kenapa? Lu denger nggak sih ranjang itu digobrak-gobrak kayak gitu? Ranjang kayu, kayak gobrak-gobrak gitu. Iya bang, logikanya kalau misalnya sebelahnya juga denger bang, ya kan? Kan di sebelah kan ada penghuni kosnya. Di sini juga ada gitu. Tapi mereka pada nggak ada, emang nggak ada pergerakan atau nggak ada suara gitu. Ya apalagi gue juga nggak lihat, maksudnya nggak denger gitu. Gue kagak denger apa-apa, gue lagi nonton TV. Lah kan dari TV itu jarak ke kamar gue juga paling 3 langkah. Iya, deket kan Deket jatuhnya. banget, iya. Gue panik juga sebenarnya sih gitu. Orang sampai kayak keringetan kayak jagung gitu pada, aduh, basah gitu kan. Udah lu tenang dulu deh, tar aja lu cerita, gue bilang kayak gitu. Lu tenangin dulu, lu masih ngosongin kayak gitu. Akhirnya udah agak tenang, gue kasih minum dulu, udah lu minum dulu dah. Padahal gue panik gitu, gue juga parno bang. Tetap sok tenang ya. Iya, gue sok tenang aja gitu kan. Oke. Digoyang kayak gitu. Gue gak berani buka mata katanya kayak gitu. Karena gue udah saking capeknya. Pas gue buka mata, itu bang di tembok itu, jadi kayak ada sosok tinggi gede, tapi dia nggak ngelebar gitu loh. Jadi dia kayak jangkung begitu loh. Dia tinggi banget gitu loh. Itu jadi matanya itu, ketemu mata gimana sih? Oh, hadap-hadapan Ada gitu. pada depan gitu. Kan posisi temen gue bisa tidur gitu kan. Iya. Nah, dia jadi sini gitu. Gue langsung anjrit, gue bilang, serius loh? Masa gue bohong? Lu aja nggak denger kan raja digoyang-goyang kayak gitu? Kayak gitu. Ya udahlah, gue coba nenangin diri lah bang. Gue juga nenangin dia gitu. Padahal gue juga takutnya bukan malah, tapi gue mau tidur di mana? Udah tenang, udah kita istirahat aja yuk. Gue bilang gitu, lu masih sakit tuh, bilang kayak gitu. Akhirnya gue masuk lah. Masuk gue bilang sama Winda. Winda ngomong gini, gue tidur di bawah dah. Lalu kan lagi sakit, kalau tambah parah lagi, gue bilang gitu. Lu tetap tidur di atas, ada gue tidur di bawah. Lu jangan apa-apa berdoa deh, lu sebisa mungkin lu istighfar kayak apa, gue bilang kayak gitu kan. Takutnya kan datang lagi bang, gue juga kan takut juga. Itu kontrakan sebelah tetangga-tangganya ada isinya? Nggak, jadi gini bang, posisi kosan gue itu satu rumah, Oke. 2 lantai. Jadi di atas tuh ada berapa kamar. Emang kosan khusus perempuan kan, khusus putri-putri lah. Gitu. Jadi gue di bawah, gue dapet yang di bawah. Iya. Di atas juga penuh, dan di bawah itu cuma 3 kamar. Tapi penuh juga? Penuh juga. Jadi posisi ranjang itu kan begini ya bang. Nah, tapi posisi kepala gue itu deket pintu bang. Tapi sejajar dengan, jadi palanya Winda sejajar sama gue. Cuman pala gue tuh kalau gue nengok begini udah pintu. Oh iya. Gitu. Jadi gue kayak ngebelakangin pintu. Pas gue mau tidur, udahlah bismillah aja lah, mudah-mudahan gak ada apa-apa dan mudah-mudahan gak terjadi lagi gitu. Udah Win, gak usah dipikirin, udah lu istirahat, besok kita kerja. Kalau lu besok enak lu kerja, kalau enggak ya udah lu di rumah. Gue tidur madep miring lah sambil meluk guling gitu. Jadi posisi gue madep kolong sampai gitu, kaki begini dong, itu guling dong, gitu kan. Gue nggak tahu itu selang berapa lama kejadian itu. Gue kayaknya ada yang rasa ada yang aneh gitu. Apaan lagi nih gitu. Gue abain lah. Gue nggak mau denger, gue nggak mau tersugesti sama cerita teman gue tadi gitu kan. Gue denger bang, teman gue kayak direp-rep gitu. Itu, gue bilang, aduh, tapi gue nggak berani melek bang, gitu gue. Aduh, kenapa lagi nih, gue bilang gitu. Jangan-jangan sosok tadi datang lagi nih, gue pikir gitu kan. Tapi gue nggak berani, jujur gue nggak berani buka mata gue. Gue cuman bisa doa aja lah, istighfar lah, apalah gitu. Ya Allah, apalagi nih, ya Allah, apalagi. Nggak lama kayak gitu, gue baru yang tadi dibilang nggak denger gitu, ranjang goyang-goyang. Gue denger bang itu. Ya kan pala gue sama ranjang kan gak jauh sama berapa senti lah ibaratnya gitu. Gubrak. Gila.
gue makin dahsyat lagi kan. Aduh apalagi kan kayak gini gitu, apalagi. Tapi sebelah gue nggak, maksudnya sebelah kamar gue nggak ada yang terganggu lah dengan kejadian gue di kamar itu gitu. Aduh ini kamar bunyi, ini tempat tidur bunyi lagi, duduk wah bener nih. Tadi apa yang Winda bilang bener nih, gue bilang gitu. Tapi tetap gue nggak berani buka mata. Itu tetap merem aja, Mbak? Ya merem bang, gue kagak berani, gue takutnya tiba-tiba dia nongol pak, palanya begitu, gimana aja yang desain Winda. Iya, iya. Nah udah gitu akhirnya. Nah ini nih, yang gue bener-bener sampai shock nih, udah habis kayak gitu udah. Alhamdulillah berhenti. Tapi gue masih yang Allah Akbar, la ilaha illallah, gue bilang gitu. Gak lama bang, kaki gue nih, jadi ada yang begini, set loh. Ada yang ngeraba maksudnya? Bukan ngeraba, jadi kayak dipegang begini. Oh. Itu buat panjang banget tangannya bang. Lu kayak tahu nggak lu bang, kayak pisang tanduk. Iya, iya. Nah itu panjangnya kayak gitu-gitu bang. Wah gitu. Set, berasa doang bang kalau gitu-gitu tangan begitu kan. Tapi rasanya kayak anget. Dibilang panas tapi enggak, dibilang anget. Gimana sih bang? Gak jelas gitu deh bang. Terus? Aduh gila, ini apaan ini ya? Buset yang kelingker di betis gue gitu. Astagfirullahaladzim, apaan lagi ini, apaan lagi? Itu gue rasa kayaknya udah jam 2 jam 3 kali bang. Aduh apaan lagi ini? Gue sama sekali gak bergerak bang. Jadi gue saking takutnya, nah ini gue dipegang gitu. Temen gue digini-gini, nah gue dipegang begitu. Tetep gue gak berani buka mata. Oh, lu nggak ngeliat bentuk apa itu? Agak bang, gue nggak berani. Ya teman gue cerita gitu aja, gue udah bisa ngebayangin dong sosok Mr. G kayak gimana gitu kan, walaupun cuma film-film gitu kan. Ya udah, gue pasrah aja deh bang. Gue gimana lagi? Ya Allah, gue coba bilang ya Allah, mohon ini berakhir. Maksudnya gue pengen ini cepat berakhir gitu aja. Apapun itu, maksudnya jangan sampai ke fisik gue gitu loh bang. Iya benar. Tapi gue masih ngos-ngosan. Ikut takutan lah gue. Iya. Iya. Gila serem banget tuh tempat. Terus? Terus udah kayak gitu udah, alhamdulillah itu hilang bang. Jadi lepasnya juga berasa, set itu lepasnya. Tapi dia nyangkram mulu itu lama itu, Mak? Kalau dibilang lama ya gue bilang lama lah, karena kan kita ketakutan. Iya. Tapi gue nggak tahu pegang lama atau enggak, gue nggak tahu. Tapi ya perasaan gue lama lah. Berasa banget ya? Ya berasa begini, wah gitu, gede banget gitu. Iya. Tapi rasanya panas-panas, gimana? Nggak jelas lah gitu lah. Anget-anget gitu. Anget-anget gitu. Sosok apa itu Kak yang megang lo Kak? Gue rasa sosok yang tadi yang nunjuk apa yang ngituin teman gue tadi, yang tinggi gede itu yang Gundurwo? Ya, semacam kayak gitu. Serem amat tuh. Tapi ini panjang bang, tinggi gitu. Jangkung begitu jadinya. Jadi kurus gitu, kayak tinggi gitu. Yaudah. Kalau Gundurwo kan mungkin kan gede ya, istilah gue gede gitu kan, kayak gorila gitu kan. Ini enggak, sosoknya begitu. Itu gue sampai gue kecapean, sampai gue ketiduran mungkin ya. Ya alhamdulillah itu hilang paginya. Tapi gue nggak cerita bang ke yang lain. Dan gue nggak pernah cari tahu atau cekepoin sama nanya nih sama anak lama di situ. Mereka pernah ngalamin kejadian apa, gue nggak pernah nanya. Udahlah cukup jadi gue sama Winda aja gitu kan. Ya setelah itu Windanya besoknya sakit bang, tambah parah. Ya, jadi habis kerja dia telepon gue. San, gue nggak balik, gue tambah parah. Ya mungkin kayak karena tipes gitu kali ya bang ya. Ya udah lah Win, lu istirahatnya di rumah deh. Ya gue juga takut bang. Gue pulang. Lu nggak sendirian situ Kagak, gue kagak berani. Oke. Gue pulang ke mama gue. Win, lu kapan balik? Tadi sampai enakan badan gue. Ntar kalau gue balik gue kabarin. Tapi lu tidur di kosannya. Gue juga capek pulang bolak-balik gitu kan. Selesai lah ya cerita itulah. Udah nggak ada kejadian lagi. Setelah kejadian itu, si Winda tuh sakit kan. Akhirnya dia putusin udah nggak mau kos lagi. Karena dia trauma bang. Di kontrakan dia digangguin, di sini dia digangguin juga. Nah, dia bilang sama bapaknya udah nggak boleh lagi. Oh, akhirnya udah nggak ngekos lagi dia. Udah nggak kos lagi, nggak boleh sama orang tuanya lah. Oke. Gitu. Nah, kamar yang di depan TV itu kan satu orang doang nih. Nah dia bilang, lu sekamar sama gue aja. Nih nama teman gue si Nela lah. Ya udah deh, gue ke kamar sama lu deh. Gitu. Ya daripada lu sendiri di situ. Gue sebenarnya curiga tuh dia ngomong kayak gitu. Kayaknya gak ada apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya gue pindah nih bang, yang di belakang TV lah. Gitu, belakang TV yang dekat ke ruang tamu lah gitu. Pas gue off, biasanya kan gue balik nih sama nyokap gue. Itu gue putusin gue nggak usah balik lah. Kayak capek banget gitu. Gue di situ, gue kayaknya sebentar sendiri kayaknya. Karena emang di atas emang nggak ada orang, nggak ada suara, nggak ada apa. Kayaknya sunyi aja, kayaknya pada kerja semua. Gue iseng gue nonton TV nih, nonton TV lagi. Masih siang, masih di gue bilang masih pagi lah ya. Kalau di bawah jam 2 masih pagi lah ya, jam 10 jam 11. Nah, gue lagi nonton TV,
gesek-gesek kayak gitu. Kamar gua ini tadinya kan kosong, anak atas pindah bang, pindah ke bawah. Namanya si Anggit lah. Gue ceritain dulu nih bang, Anggit ini gimana karakternya. Anggit ini kan karakternya gini loh, dia agak manja. Kalau misalnya ada masalah, kita tuh sering banget dicemberutin. Dan dia punya kebiasaan buruk yang kalau di dalam kosan tuh dia cuma pakai bawahan mukena. Oh iya. Iya kan ada bawahnya kan seset tuh. Bawahan mukena cuma pakai anduk aja begitu bang. Oh, jadi kalau diginin kelihatan. Ember gitu. Sebelum kejadian itu ya, gue udah bilang, lu jangan kayak gitu kita kayak yang kalau yang bersih-bersih datang cowok malu lah lo, gue bilang kayak gitu. Ya dia anaknya ngeyelan bang. Ya udahlah terserah lu deh, gue bilang gitu. Nah oke, pas kejadian kayak gitu, gue lagi nonton TV nih. Gue pikir emang gak ada orang bang, maksudnya pada kerja semua gitu. Keluarlah Anggit dari kamar yang dulu bekas gue tempatin gitu. Ya keluar, tapi dia kan dia bisa bau gini nih, bau gini, dia nutupin bang, nutupin mukanya. Oh, pakai rambut. Iya. Oke. Pokoknya rambutnya segitu, nutupin. Tetap pakai ya dia pakai bawahan mukena itu. Dia naik bang ke atas tangga, naik. Otomatis gue lihat dong, ini kan tangga, ya ini TV, gue di sini kan, dia naik, gue tegur, Git, lu libur, dia kagak jawab bang. Diem aja. Dia naik terus. Kan pakai tangga kayu kan. Kalau misalnya tangga kayu kan pasti ada suara dong bang. Iya, Dek iya kan. Kecuali kalau ubin ya. Dek. Ini kagak ada bang. Kayak jalan aja gitu. Jadi pas dia dari sini kan begini nih. Bernaik kan. Jadi ada 2 tangga begitu. Nah pas ini nih kayak gue ngeliatnya terakhir dia di sini udah langsung nggak ada. Udah gue nonton TV lagi dong bang. Gak lama dia turun bang. Siapa? Anggitnya itu turun lagi. Tapi tetap masih ketutup mukanya nih. Dan dia bawa jemuran. Karena di atas itu kan ada beberapa kamar. Terus ada balkon. Balkon itu emang khusus buat jemuran ya. Buat jemur kita kalau pada nyuci gitu. Dia bawa jemuran bang. Turun lagi ke bawah. Gue tegur lagi dong. Ditanya lu diem aja sih lu. Jawab kayak kalau orang nanya gitu kan. Kagak dijawab bang. Masuklah dia ke kamar. Udah gue lupain lah. Udahlah emang mungkin dia lagi bete. Atau dia lagi ada masalah kayak gitu. Gue udah gak mau tahu lah urusan orang lah gitu kan. Siang itu gue istirahat lah, gue tidur lah. Udah sore. Nah biasalah kalau anak kosan kan kalau sore udah pada pulang kan pada ngeriung nih gitu. Oke, ngumpul ya, Ngumpul. Oke. Tapi emang kalau anak atas jarang bang. Kalau udah pulang kerja udah pada stay di kamarnya aja. Kalau bawah kumpul tuh. Kalau bawah kumpul. Tapi emang gak banyak. Kalau bawah kan cuman ada gue, Nela, Retno sama Anggit ini 4 orang gitu. Jadi yang 2 kamarnya 1 orang. Kalau gue karena ikut si Nela ini jadi gue berdua. Kita pada ngumpul sekitar ya malam sekitar jam 9 jam 10-an lah. Nah gue tanya nih sama Retno, No, itu si Anggit kenapa sih? Dia tadi dalam kamar mulu. Gue tanya kagak mau dijawab. Temen gue langsung yang Anggit. Iya, No kenapa sih lagi tuh anak sih? Gue bilang gitu bang. Anggit kan kerja San. Ada di kamar kok. Tadi gue tegur dia tadi ngangkat jemuran. Gue bilang kayak gitu. Lu serius? Gue bilang gitu. San, nih dengerin gue. Si Retno kayak gitu. Anggit tuh bareng kerja, bareng pagi sama gue. Dia lembur. Jadi kalau lembur tuh dari pagi bang. Jam 10 pagi. Tapi kita jam 8 udah jalan. Sampai malam tutup mall ya jam 10. Gue mikir dong. Serius nak? Beneran? Dia pagi berangkat sama gue. Dia lembur hari ini. Si Retno, gue bilang dia juga shock. Gue juga shock bang. Gue masih mikir enggak lah. Coba deh lo ketok orang ada kok. Gue bilang kayak gitu. Kagak ada. Ya masa orang Anggit bareng sama gue, orang gue ngobrol di jalan kok. Gila serem ya. Gue bilang kayak gitu, gue jalan kok. Ya masa ya gue ngobrol sama setan, kata si Retno kayak gitu. Kita masih ngobrol tuh bang. Tapi gue masih mikir gitu. Masa iya, tapi emang kagak keluar. Sampai gue di situ sampai anak pulang kagak, dia nggak keluar gitu. Bang, gue lagi pada shock kayak gitu bang. Berarti si Anggit pulang. Assalamualaikum, misalnya gitu ya anaknya ya. Tuh kan dia kerja kan, katanya kayak gitu. Gue tuh yang shock gitu yang serius ya? Katanya gini, ada apaan sih? Karena kita mukanya pada kayak orang bego kan. Ada apaan sih? Terus gini, gue capek banget nih. Lembur hari ini, matamu banyak bener. Dia kan di restoran ya bang. Di restoran mungkin karena weekend rame gitu, rame banget gitu. Dia saking ngeluh kayak gitu. Tuh kan bener kan si Anggit Anggit baru pulang. Emang ada apaan sih? Lu pada mukanya pada begitu amat, ada apaan gitu. Udah lu aja cerita dah. Gue udah speechless bang. Iya. Gila. Lu aja cerita dah, gue bilang kayak gitu. Ada apaan sih, No? Kata si Anggit kayak gitu. Dia masih penasaran kan. Enggak, tadi gue tuh berdebat sama Santi. Katanya Santi tuh negor lu gak kerja.
lu keluar kamar, lu ngambil jemuran turun lagi, cuman ditegur lu kagak nyaut kayak gitu. Ya gue bilang lu kerja sama gue, kata kayak gitu. Serius lu? Si Anggit langsung shock lah kan. Iya. Serius lu kayak gitu. Ya udah, lu kan capek Git, udah lu gak usah pikirin dah kayak gitu. Mendingan lu salat. Kagak, gue jadi takut gue bilang kayak gitu. Kejadian gitu gue tetep bang, gue nggak nyari kepo, nggak ngepoin anak-anak tuh udah pernah ngelakuin kejadian apa di situ gitu. Apa cuma karena gue doang gitu sama si Winda gitu kan. Karena Winda juga sampai mental kan di situ. Nah, akhirnya kita semua pada ketakutan kan bang. Kalau nggak salah itu kayak pernah ada yang ngomong, memang penghuni ini menyerupai anak-anak kosan cewek-cewek situ. Nah si Nela nih teman sekamar gue yang baru ini ngomong, dia kan denger, emang ada apa sih sana rame-rame sampai Anggit teriak kayak gitu. Ya gue cerita lah, walaupun gue males bang gitu kan. Iya emang ada, dia menyerupai anak-anak kosan cewek di sini kayak gitu. Dan kamar itu tuh yang bongkar pasang. Kamar yang mana nih? Kamar yang pertama gue tempatin bang. Oh iya. Jadi itu bongkar pasang, sering banget masuk keluar gitu. Oh nggak ada yang betah situ penghuninya? Nggak ada, ya mau lembab banget bang. Kan gue juga pernah ke atas nih. Kalau gue masukin, ya enak hawanya, enak. Cuman situ doang. Yang nggak enak lah ya, gue rasa nggak enak lah gitu. Ya bener kejadiannya itu kayak gitu. Malam itu ya kita jadi pada kayak Parno dong. Iya, masih kepikiran dong. Ya pasti banget kepikiran kayak gitu. Satu temen gue Winda udah ditemuin sosok kayak gitu dan gue dipegang begitu. Aduh. Terus ada kejadian nggak lama ada kejadian kayak gitu si Anggit kayak gitu. Siapa sih bang ya gue nggak Parno bang? Iya. Iya. Gue lama-lama bisa sakit juga begini kan. Gitu. Kepikiran. Iya kepikiran gue jadinya kan. Kalau kos anak-anak nggak ada, gue mau lari kemana? Akhirnya gue cuma 3 bulan doang bang. 3 bulan. 3 bulan. Gue bilang sama nyokap gue, udah balik aja mak gitu. Kenapa emangnya? Katanya capek gitu. Tapi gue gak cerita bang. Gue gak mau cerita. Nah ini Kak Susan, tadi kan kakak kan lebih banyak cerita pas horor waktu di kontrakan dan kos-kosan ya. Nah selama kerja di mall itu kayak kakak pernah gak ngerasain gitu? Maksudnya kan mall itu kan cukup terkenal ya, banyak hal-hal penampakan di situ. Kakak sendiri pernah gak ngalamin pas kerja di situ? Kalau yang di mall ini bang, gue tuh cuma seringnya kesurupan bang. Abis di Depstar itu gue resign, abis aksiden itu, abis kecelakaan itu, terus gue tahun 2006 ya, pada 2007 gue balik lagi ke situ, tapi gue di restoran Japanese gitu, dan gue situ resepsionis. Jadi kerjaan gue kan ngatur-ngatur table gitu kan. Gue nggak tahu bang, gue kalau di situ tuh di dapur nih, gue hawanya panas mulu ya. Panasnya gimana? Gerah atau apa? Ya kalau udah gerah udah pasti karena kan masak dekat kompor gitu. Gue pernah kejadian, ceritanya gue lagi keliling table gitu. Gue tiba-tiba bang pingsan blek gitu. Pingsan blek. Gue gak ngerti kayak ada yang kayak gitu. Itu gue di koridor kan. Gue diangkat sama temen gue, dibawa ke kitchen. Ya kan itu ada locker lah gitu. Ya di situ gue jadi bikin rusuh dong. Serupan gitu? Iya gue jadi bikin rusuh. Gue jadi kayak gue marah-marah gitu loh. Katanya sosok apa yang masuk ke itu waktu itu? Ya namanya karyawan kayak gitu kan nggak ada yang peka ya, nggak ada yang ini gitu. Terus akhirnya teman gue inisiatif manggil kayak security penjaga gedung gitu dipanggil, mungkin dia tahu lah. Ya yang ada gue pada sakit dong, badan dipencet bang, nggak keluar gitu kan. Tapi gue marah banget, gue marah gitu. Gue marah tapi gue nggak tahu ngomong apa. Karena lu nggak sadar dong. Karena gue nggak sadar, iya gitu. Ya balik lagi karena gue juga nggak mau kepo. Tadi gue ngomong apa. Kata temen gue, tapi lu marah-marah lu kagak jelas marah-marah lu. Berapa jam waktu kejadian itu? Kurang lebih 1 jam bang. Oh, serupan 1 jam. 1 jam. Gila lama juga ya. Tapi gue ngerasain di situ di deket kayak freezer besar itu di kitchen itu kayak ada yang nungguin sosok. Gue nggak tahu tuh sosoknya perempuan atau laki, cuma dia hitam aja gitu. Oh, lu ngeliat hitam aja. Jadi setiap gue mau ke situ kan gue latihan kompor bang. Jadi gue bikin gaduh kesurupan gue. Gue muter-muter kayak gitu. Jadi tiba-tiba gue kayak orang-orang kesel gimana sih? Pengen gue hancurin gitu loh. Gue maunya keras tapi gue harus muter lewat kompor-kompor dong. Ditahan sama temen gue. Itu juga yang nahan gue berapa orang bang, cowok-cowok bang. Katanya gede banget tenaganya. Beda ya? Beda, iya. Seremnya. Jadi ya. Nah ini Kak Susan, tadi kan si Winda itu kan direp-repin gitu kan. Sampai yang, wah ditampakin sosoknya itu. Nah sebelumnya itu dia pernah kejadian lagi gak Kak? Maksudnya cerita
nih gue nih Susan gue gini gitu. Yang di kosan ini apa yang di kontrakan? Jadi kontrakan yang pertama tuh yang sampai dia Kalau di kontrakan itu aja, sosok itu aja. susah gitu aja, Sosok nggak ada yang itu lain aja. itu. Nggak ada yang lain, sebenarnya sih ada. Cuman mungkin sosok itu aja yang mungkin berani untuk nampakin ke kita gitu. Misalnya ke anak kontrakan kayak Winda kayak gitu. Karena Winda ini gue bilang peka, paling peka bang. Jadi dia bisa ngeliat validnya. Nah terus yang sosok yang itu tuh yang tadi bapak dan anak itu loh, itu si Winda tahu itu siapa dia. Gue belum cerita ya bang. Iya. Jadi sosok ini itu dia cerita kalau dia itu waktu itu zaman dulu lah ya gitu. Jadi dia tuh kayak petani. Ya, petani. Dia tuh kayak kecelakaan bang. Kecelakaan kayak tabrak lari. Gitu. Anaknya ini kan selalu ikut sama si bapak ini nih gitu. Jadi ketika pas sudah selesai, anak ini kan selalu digandeng nih. Gue nggak tahu itu ditabrak apa, gue nggak tahu karena dia nggak menjelaskan itu. Tapi dia ditabrak kecelakaan, terus yang nabrak itu lari. Gitu. Itu yang ngejelasin siapa? Sosok itu? Iya. Dalam? Sama si Winda itu. Iya, kayak interaksi gitu ya. Oke. Sama Winda itu. Nah, kalau pesannya cuma itu doang. Jangan berantakan. Jangan berantakan. Gila. An-nazafatu minal iman. Apa tuh bang? Hah? Apa tuh bang? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oh iya benar bang. Iya. Iya. Emang kalau cewek, kalau itu suka berantakan ya? Ya kita gini loh bang. Kalau perempuan tuh make up lah, baju lah, inilah kayak gitu kan. Apalagi kalau kita udah, karena kita kan jalan nih bang. Oke. Ya mentang-mentang deket, kita mepet. Oh, deadline. Deh. Jadi main lempar tuing. Iya gitu dah ya, kayak gitu dah. Tuh kita masak juga kadang kan nggak keburu tuh. Panci di mana, ini di mana gitu kan. Iya. Nah, ya tapi yang tengah itu emang ya pakaian biasa lah bang. Gitu. Nah, tapi ini kasusan selama kerja di mall ini ya. Ini mall cukup ternama ya di Jakarta Barat. Gede, bang apartemen gede gitu kan. Legend lah, ya. pokoknya legend. Nah, pernah gak ngerasain juga di mall itu? Kan katanya mall itu cukup banyak lah penampakan di situ. Pernah tuh gak? Dari tahun 2002 sampai 2004 gue keluar dari galeri karena kalau 2004 gue accident bang. Apa tuh? Fatal, motor, kecelakaan tunggal sih. Gitu. Iya, Itu gue koma. Nah, Koma 5 hari. 5 hari? Jadi 2 hari mau lebaran gue kecelakaan. Jadi gue dijemput cowok gue bang. Itu maksudnya 5 hari di rumah sakit? Jadi gini bang, kan gue kan lembur nih bang kerja. Gue kayaknya udah firasat nih. Oke. Kan gue punya teman segeng lah gitu. Dulu sono lo pulang, udah lu dijemput gitu. Ya dulu kan zamannya masih keren bang, pakai motor apa sih? Apa tuh? Ya kayak itu, motor apa sih, GP gitu apa sih bang? Iya norak banget ya. GP apa? Ninja? Ya model-model kayak ninja bang, kayak gitulah. Yang nungging belakangnya bang, nungging gitu. Iya. RGR, RX Jet dulu. Ya kayak zaman-zaman kayak gitu, tapi udah dimodif gitu kan. Gue udah firasat tuh bang, gue gak mau pulang. Maksudnya gue gak pulang bareng dia. Gue capek, gue pengen naik bis, gue pengen tiduran. Jadi kan gue 2 kali bang kalau naik bis kan, ke Blok M dulu transit, baru gue naik lagi kan. Iya. Temen gue bilang kayak gini, lu udah dijemput, gue aja gak punya cowok yang dijemput, kayak gitu kan. Udah gue males kak, gue gak bawa jaket, gue bilang gitu. Udah pakai jaket gue ke parkiran, gue naik motor, kan dulu helm cetok gini kan bang. Iya, cetok iya, helm preman gitu ya cetok aja gitu. Jadi pas gue naik, tapi gue bilang gini, kata cowok gue bilang gini, lu kenapa dek? Enggak, capek aja. Jam 11 kejadiannya. Oke. Gue nggak tahu itu cowok gue ngantuk apa enggak, gue nggak tahu. Pokoknya gue nggak mau cari tahu gitu kan. Gue pikir, idahlah, gue dikasih musibah ini bukan karena kebetulan juga, pasti ada sesuatu gitu kan. Ya pasti Allah udah abang harus terjadi gitu kan. Ya gue pas saya sadar itu 5 hari itu mungkin gue cuma dengar suara aja. Oke. Karena gue buka mata itu gue masih sakit kepala gue. Sakit gimana tuh? Maksudnya berat? Iya sakitnya sakit banget. Sakit pakai banget gimana sih? Iya. Gue dari Pertamina, gue dioper. Karena waktu itu gue gak punya biaya ya bang ya. Lu bayangin, dalam semalam gue harus nyari orang tua gue 50 juta, 30 juta dari mana bang? Astagfirullah, iya. Terus rumah sakit lah. Iya. Kagak belum ada zaman BPJS ya bang? Belum ya? Iya. Aduh. Ya udahlah pasrah lah. Sampai adik gue bilang udahlah pasrah kalau emang yang terbaik dari Allah kayak gimana. Kita ikhtiar juga malam itu kan gak mungkin bang. Katanya operasi lah, gagal otak lah. Tapi gue gak muntah. Itu 2 hari mau lebaran bang. Oh serem ya. Nah si Dwi ini kan dia udah cabut nih kak, pindah ke kosan. Pindah kosan. Nah dia pribadi pun pernah ngerasain juga gak si Dwi ini? Kalau Dwi kayak gini bang ya orangnya ya. Kita tuh bertiga di situ. Tapi
ngerasa gini ya udah lu ya gue udah gitu loh bang. Oh, masing-masing. Masing-masing. Iya, Ya itu gue bilang tadi dia punya makanan diumpetin. Sampai dibilang katanya kita mau nyuri makanan mereka, makanan dia itu yang kata ada sobekan di mana di lemarinya dia gitu loh. Gue sama Winda jadi kita kayak ada gesrekan lah, tapi ya kecil lah kayak gitu. Jadi nggak nyaman lah. Nggak nyaman, iya. Ya, Duitnya pasti. orangnya juga nggak yang begini, enggak. Dia pulang kerja, istirahat udah kayak gitu. Hanya sekedarnya aja. Ya? Iya, kayak sekedarnya aja. Nah sampai sekarang Kak Susan tahu nih tangan yang tadi gini nyengkrem gitu kan. Sosok apa sih kira-kira nih Kak? Kayaknya gue rasa kayak ya tadi sosok yang Gede itu. gede, ya semacam kayak genderuwo lah bang. Tapi sebelumnya pernah ditampakin maksudnya? Gue nggak pernah tampakin bang. Oh baru pertama kali tuh yang Iya, pegang gitu. iya. Gue cuma ngerasain ada tangan ngejulur begini, gitu. Dan itu kayak ngelingker bang. Kayak dalam, gue pernah kayak gitu mbak, tapi dalam mimpi. Oh enggak, kalau gue beneran ini. Iya, kalau gue kayak tidur, wah, ada yang nyengkrem, gue melek selalu aja mimpi gitu. Itu iya. Wah, serem banget. Makanya gue nggak berani melek bang. Iya. Karena gue udah tersugesti sama ya tadi temen gue lihat itu si Winda. Pasti sosoknya ya itu dia lagi lah. Nggak mungkin yang lain lah. Orang tinggi besar, udah pasti tangannya kan pada gede dong, gede-gede gitu. Ah, serem sob. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Kak Susan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, semangat para pejuang keluarga, semangat para pejuang rupiah. Ya dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu selawat. Dan selalu baca doa lah intinya, biar semua kita dipermudah dan diselamatkan. Dan balik lagi, ya dimanapun berada, ya mungkin mereka ada ya, karena kita hidup berdampingan sama mereka, jadi masing-masing lah. Mereka di alamnya mereka, kita di alamnya kita. Tapi mereka kadang suka ganggu kita, dan kita nggak usah takut. Kalau ngeri wajar karena manusiawi. Kalau takut kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan balik lagi buat teman-teman nih, para kaum rebahan, gimana hari ini, berhasilkah kalian mandi pagi? Dan gue masih gagal. Tadi gue mandi jam 1:30 siang. Oke, sampai jumpa kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, thank you very much ya. Sami-sami. By the way, Depok sekarang macet gak Kak? Jangan tanya deh soal macet dah. Macet ya? Banget. Banget ya. Jakarta, Jabodetabek lah ya. Kalau gak macet bukan Jabodetabek namanya. Bukan apaan? Namanya gak ada.